Sebagaimana diketahui, sejumlah pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi target serangan drone dan roket ketika konflik Hamas dan Israel meningkat. Menanggapi serangan tersebut, Gedung Putih menuding Iran memfasilitasi serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Tuduhan ini disampaikan oleh Gedung Putih pada Senin 23 Oktober. Dikutip dari Reuters.com, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mengantisipasi serangan-serangan tersebut dan meresponnya dengan cepat. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan serangan semacam itu selama seminggu terakhir. Kirby menegaskan bahwa AS tidak akan tinggal diam. Gedung Putih tidak akan membiarkan ancaman terhadap kepentingannya di wilayah tersebut dibiarkan begitu saja. AS, kata Kirby, meyakini bahwa kelompok-kelompok yang menyerang sejumlah pangkalan militernya didukung oleh Garda Revolusi Islam Iran dan pemerintah Iran, di mana Iran juga terus mendukung kelompok militan Hamas dan Hizbullah. Sebagaimana diketahui, Joe Biden telah mengirimkan kekuatan Angkatan Laut ke Timur Tengah dalam 2 minggu terakhir, termasuk 2 kapal induk, kapal perang lainnya, dan sekitar 2.000 marinir. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menewaskan 3 wakil komandan Hamas dalam 24 jam terakhir. Selain itu, IDF juga menyerang 400 sasaran militer di jalur Gaza. Klaim ini diungkap IDF melalui saluran Telegram pada Selasa 24 Oktober 2023. Selama invasi, IDF menyerang puluhan pria bersenjata dari kelompok Hamas yang bersiap menembakkan roket dan melakukan serangan terhadap wilayah Israel. Selama sehari terakhir, jet tempur IDF menyerang puluhan infrastruktur dan markas Hamas di lingkungan Syujaiyah, Syati, Jabalia, Darush Tufah, dan Zaitun. Pesawat IDF juga menghantam terowongan operasional Hamas yang memberikan akses cepat ke garis pantai. Selain itu, pusat komando yang digunakan oleh operasi Hamas dan tempat persiapan yang terletak di masjid-masjid yang digunakan oleh pasukan Hamas. Militer Israel menyatakan bahwa wakil komandan batalion Nusairat, Syati, dan Furhon Hamas telah tewas dalam serangan tersebut. Pemerintah Gaza mengungkap jumlah kerusakan setelah konflik Hamas dan Israel memanas pada 7 Oktober lalu. Dilaporkan Senin 23 Oktober, lebih dari 180.000 unit rumah rusak akibat serangan udara Israel. Dari jumlah tersebut, ada setidaknya 20.000 unit hancur total dan tidak dapat dihuni kembali. Demikian disampaikan oleh juru bicara kantor media pemerintah Gaza, Salama Marouf, dalam konferensi persnya. Dia mengatakan 72 gedung pemerintahan serta puluhan fasilitas umum dan pelayanan juga rusak. Menurut Marouf, 177 sekolah, 32 masjid hancur, dan 3 gereja juga menjadi sasaran brutal militer Israel. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Iyad Al-Bozom mengatakan sebagian besar bom yang digunakan Israel di Gaza adalah buatan Amerika Serikat. Israel melancarkan serangan bom tanpa henti di jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas ke kota-kota perbatasan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Hampir 6.500 orang telah terbunuh dalam konflik ini, termasuk setidaknya 5.087 warga Palestina dan lebih dari 1.400 warga Israel. Dilaporkan 6 pekerja Badan Kemanusiaan PBB tewas di Gaza dalam 24 jam terakhir. Mereka tewas saat bekerja untuk Gaza Palestina ketika Israel terus menggempur wilayah kantong tersebut pada Selasa 24 Oktober. PBB mengatakan total staf yang terbunuh sejak 7 Oktober menjadi 35 orang. Para pekerja kemanusiaan dan bantuan tidak luput dari pemboman Israel tanpa henti di jalur Gaza selama lebih dari 2 minggu. Badan Kemanusiaan PBB OCHA dalam pembaruan mengatakan setidaknya 16 petugas kesehatan telah tewas saat bertugas bersama dengan 35 staf UNRWA. UNRWA membantu 5,6 juta pengungsi Palestina di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur, serta di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Lebih dari 5.000 orang telah tewas selama pemboman Israel di jalur Gaza, menurut angka yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. UNRWA memberikan penghormatan melalui media sosial X kepada 35 staf yang telah terbunuh di Gaza sejak tanggal 7 Oktober.
Banyak dari mereka yang terbunuh adalah guru-guru di sekolah-sekolah yang dikelola oleh UNRWA. Sementara itu, Kepala PBB Antonio Guterres juga menyayangkan kematian 35 anggota UNRWA. Antonio Guterres menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mereka. Diketahui hampir setengah dari 1,4 juta orang yang telah mengungsi di jalur Gaza sejak pengeboman dimulai. Mereka telah berlindung di fasilitas UNRWA, kata OCHA. 12 orang pengungsi telah terbunuh dan hampir 180 orang terluka di sekolah-sekolah milik Badan PBB tersebut, sementara puluhan instalasi UNRWA telah rusak. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendarat di Bandara Ben Gurion di Israel Selasa 24 Oktober. Macron dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam kunjungannya ke Israel kali ini, Macron membawa rencana 4 poin. Ia menginginkan pencegahan eskalasi perang dan membebaskan tawanan yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Selain itu, ia juga ingin menjamin keamanan bagi Israel dan berupaya mencapai resolusi dua negara. Macron juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog serta pemimpin sayap tengah Benny Gantz dan Yair Lapid dari oposisi selama kunjungannya. Tidak hanya pejabat, Macron juga menemui warga negara Israel Prancis yang kehilangan orang yang dicintai serta keluarga sandera di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengunjungi Israel pada Senin 23 Oktober. Tak hanya mengunjungi Israel, PM Belanda juga akan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Hal ini merupakan kunjungan diplomatik terbaru setelah kunjungan PM Inggris Rishi Sunak, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz ke Israel pekan lalu. Presiden Israel Isaac Herzog menyebut Iran bermain api di Lebanon. Pernyataan ini disampaikan Presiden Israel saat berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa 24 Oktober. Ia memperingatkan Lebanon akan menanggung akibatnya jika Hizbullah menyerang wilayah Israel. Berbicara dengan Macron, Herzog berkomitmen untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Menurutnya saat ini situasi semakin rumit dan rapuh. Herzog pun menuntut pembebasan penuh sandera yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, Emmanuel Macron mendukung penuh Israel namun tidak dengan memperluas konflik. Prancis juga memperingatkan kelompok Hizbullah untuk tidak terlibat dalam pertempuran ini. Ia pun mengingatkan tujuan utama yakni pembebasan semua sandera. Setelah bertemu dengan Herzog, Macron kemudian memulai pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain bertemu pejabat, Macron juga menemui keluarga warga negara Perancis yang terbunuh dalam serangan Hamas atau disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan agar koalisi internasional yang berperang melawan kelompok radikal di Irak dan Suriah diperluas. Koalisi tersebut diperluas hingga mencakup perang melawan kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Demikian disampaikan Macron saat berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Selasa 24 Oktober. Macron menekankan bahwa Prancis dan Israel sama-sama menganggap terorisme sebagai musuh bersama, namun ia tidak memberikan rincian tentang bagaimana koalisi puluhan negara pimpinan Amerika Serikat dapat terlibat. Dalam pertemuannya dengan Netanyahu, Macron memperingatkan resiko konflik regional. Ia mengatakan bahwa negara-negara yang memerangi kelompok radikal juga harus berperang melawan kelompok Hamas. Sebelumnya, Macron mengatakan kepada Presiden Isaac Herzog bahwa Iran bermain api di Lebanon. Ia memperingatkan Lebanon akan menanggung akibatnya jika Hizbullah menyerang wilayah Israel. Herzog berkomitmen untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Menurutnya, saat ini situasi semakin rumit dan rapuh. Herzog pun menuntut pembebasan penuh sandera yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.